Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafad. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Al-Hasyr ayat 7. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di majelis ini dalam rangka memakmurkan masjid, dalam rangka menghidupkan masjid dengan ta'lim bersama, thalabul ilmi bersama. Mudah-mudahan senantiasa Allah memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki cara ibadah kita, dan juga membimbing kita semua untuk senantiasa selalu di dalam jalur keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, tabi'in, tabi'it tabi'in, kepada kita semua umatnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan, ada sebuah pembahasan yang perlu disampaikan, permintaan dari sebagian jamaah untuk membahas tentang zikir setelah solat. Az-zikrul waridu aqibas solati wa khatmis solati. Zikir yang memang kuwarid itu dilakukan pada zaman Nabi atau para sahabat, akibas solati yang mengiringi solat, wa khatmis solati dan selesainya solat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rafa'as sauti bidzikri, sesungguhnya meninggikan suara bidzikri dengan zikir, hina yansarifun nasu minal maktubati, ketika sudah selesai ketika berpalingnya manusia dari, atau sudah selesainya manusia minal maktubati, dari melaksanakan sholat maktubat, yaitu sholat wajib maksudnya. Al maktubat itu maksudnya sholat yang ditulis, yang diwajibkan yaitu sholat fardu. Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu telah terjadi, ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas berkata, kuntu a'lamu, aku mengetahui, idzan sarafu, ketika mereka para sahabat manusia, maksudnya waktu itu selesai melaksanakan sholat, bidzalika, dengan sholat maktubat, idza sami'tumuhu, ketika mereka mendengarkannya, mendengarkan Nabi melaksanakan zikir. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain,
ma kunna na'rifu inqidha'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitasbih wat takbir wa ghairi muttafaqun alaih. Tidaklah kami mengetahui ketika selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan membaca tasbih, membaca hamdalah, juga membaca takbir. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim sepakat. Waradat asy-syari'atu, disebutkan atau wuridat asy-syari'atu, disebutkan di dalam syariat bi adzkarin khassatin, dengan beberapa zikir yang khusus. Tuqalu, dikatakan ba'dal faraghi. Kalau tadi hadisnya, sekarang pembahasan fikihnya atau pembahasan hadisnya. Tuqalu, dikatakan ba'dal faraghi, setelah selesai min kulli sholatin maktubatin, dari setiap solat yang wajib. Wa minha ay yaqulu subhanallah, sebagian darinya itu mengucapkan mengucapkan subhanallah salasan wa salasina, 33, 3 dan 30 kalau bahasa Arab itu bahasanya. Salasan 3, wa salasina dan 30. Wa yaqulu, dan juga mengucapkan alhamdulillah salasan wa salasina, wa yaqulu Allahu akbar salasan wa salasina aqiba kulli sholatin mafrudatin, setiap mengiringi sholat fardu min subhin wa zuhrin wa ghairi, dan seterusnya, dan yang lain daripada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa minha ghairu dzalik, bahkan ada yang memudawamakan minha, sebagiannya ghairu dzalik, selain daripada sholat-sholat yang sudah disebutkan tadi, artinya selain daripada sholat wajib. Mimma satu'rifuhu, sebagiannya itu adalah kami ketahui atau kami mengetahuinya tentang hal itu. Wa hal yusannu, laksanakan sholat zuhur seumpamanya, summa faragha minhu, kemudian dia selesai dari sholat zuhur itu, yasra'u fi qira'atiz zikri, setelah selesai sholat zuhur dia sholat sunnah terlebih dahulu, au yusolli sunnataz zuhra summa yasra'u fi khatmis sholati bidzikri. Jadi boleh enggak gitu maksudnya, setelah sholat zuhur contohnya, lalu setelah sholat zuhur itu melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu, setelah itu berzikir gitu maksudnya. Fi dzalika tafsilul madzahib, di dalam pembahasan ini ada beberapa tafsil madzahib atau tafsil daripada pendapat para imam mazhab. Al-Hanafiyah, Imam Hanafi qalu yukrahu tanzihan ay yafsila baina sholati was sunnah illa bi miqdari ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Wa amma ma warada min al ahadits fil adhkar fa innahu la yunafi dzalik li anna sunana min nawahikil faraidi, dan beberapa zikir yang dimaksud adalah satu hal yang memang sudah rutin dilakukan, dan itu mengiringi sholat fardu begitu. Jadi di samping membaca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya, juga membaca zikir-zikir yang dimaksud tadi, yaitu hamdalah 33 kali, tasbih subhanallah 33 kali, hamdalah alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu akbar 33 kali begitu. Dan itu sudah rutin begitu. Namun apabila
dilaksanakan sholat sunnah dulu itu termasuk yang tidak biasa gitu menurut Imam Hanafi begitu. Makanya disebut makruh tanzih. Makruh tanzih itu artinya sesuatu yang memang bagus. Tanzih itu kan mensucikan, tetapi dimakruhkan artinya tidak mengikuti tradisi yang sudah dilaksanakan pada zaman Rasul begitu. Wa yustahabbu, dan juga disunnahkan ayastaghfiru ba'da sunan salasan wa yaqra'u ayatal kursi wal muawwidzatain, dan juga disunnahkan bahkan ditambahkan membaca istighfar setelah sholat, lalu membaca ayat kursi dan surah al-ikhlas dan al-muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi urutannya dari para imam sebenarnya tidak ada masalah, artinya yang penting dibaca itu gitu. Sementara Al-Malikiyah juga sama. Al-Malikiyah qalu al-afdhalu fir ratibil lati tusalli ba'da sholatil maktubati an takuna ba'da dzikril waridi ba'da sholatil fariḍah ka qiraati ayatil kursi wa suratil ikhlas wa suratil muawwidzatain wat tasbih wat tahmid wat takbir kullun minha 33 marrah thumma yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Nah itu tradisi seperti itu kata Imam Malik itu sudah merupakan afdholiyah ar-ratibah, sebuah ratiban atau sebuah zikir yang memang rutin setelah sholat sholat fardu begitu. Tetapi urutannya memang berbeda-beda. Ya intinya sih kan dibaca, artinya begitu. Sementara Asy-Syafi'iyah qalu Imam Syafi'i berpendapat yusannu ayyafsila bainal maktubati was sunnah bil adzkaril waridah. Nah, justru tradisi Imam Syafi'i itu dikembangkan bahwa disunnahkan. Jadi setelah sholat fardu itu ya seharusnya baca doa zikir-zikir yang dimaksud tadi. Baru kemudian melaksanakan sholat sunnah begitu. Ya di sini was sunnatu bil adzkaril waridah, dan sunnah membaca zikir-zikir yang sudah kuwarid, yang sudah muwarodah, artinya sudah terbiasa dibaca. Fayastaghfirullah salasan, boleh membaca istighfar terlebih dahulu 3 kali, wa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Wa sabbaha salasan wa salasina, bertasbih subhanallah 33 kali, wa yuhmiduhu, dan bertahmid yaitu alhamdulillah salasan wa salasina, wa yukabbiruhu, dan bertakbir salasan wa salasina. Wa yaqulu ba'da dzalika la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus juga membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd, dan seterusnya. Al-Hanabilah Imam Hambali berpendapat ya'ti bidzikril waridi aqibas sholatil maktubah qabla ada'is sunan. Beliau berpendapat ya sama persis dengan Imam Syafi'i, yaitu membaca doa-doa yang dimaksud tadi itu yang mengiringi sholat fardu. Jadi setelah sholat fardu baru kemudian ada sunan, yaitu baru melaksanakan sholat sunnah. Ya sama ini, fayaqulu astaghfirullah salasa marrat, tiga kali. Tsumma yaqulu Allahumma antas salam minkas salam. Ya seperti biasa berarti. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, dan seterusnya. Nah, itu beberapa pendapat dari imam madhab. Kita tinggal tradisinya apa, kebiasaannya seperti apa gitu maksudnya. Yang jelas memang
az-zikrul warid aqibus shalah itu disunnahkan. Ada yang menyatakan masalahnya habis sholat langsung pergi misalnya, ya tidak apa-apa sih gitu maksudnya. Cuma memang tradisi itu sudah ada sejak dulu sebenarnya, sebagaimana hadis muttafaqun alaihi tadi yang terdapat dalam kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam, begitu. Itu tentang dalil atau argumentasi daripada berzikir mengiringi sholat fardu. Nah itu. Nah kemudian at-tanafful fil makan alladhi shalla fihi ma'a jama'ah. Idza shallal fardu fi jama'ah wa arada ay yusalla an-nafila fa hal yusalliha fil makan alladhi shalla fihi al-fardu ma'al jama'ah aw yantaqilu minhu ila makan akhar. Nah ini. Setelah selesai sholat fardu, berzikir selesai gitu maksudnya. Apakah disunnahkan kita melaksanakan sholat sunnah itu pindah dari sholat fardu begitu? Nah ini pembahasan pertama dari Imam Hanafi. Al-Hanafi yaqalu idza kana yusallil fardu imaman fa innahu yukrahu lahu ayantakila fi min makanin li sholatin nafli. Imam Hanafi justru menyatakan tidak usah pindah. Jadi sholat sunnahnya di situ juga begitu. Untuk imam gitu maksudnya, untuk imam. Ammal ma'mum fa inna lahu ayyusalliya fi makanihi alladhi shalla fihi al-fard. Bahkan makmum juga sama, imam dan makmum ya sholat sunnahnya di situ juga gitu. Namun untuk makmum, kalau tadi imam itu mutlak ya yang bagus di situ juga tempatnya. Tapi untuk makmum boleh di situ juga, walahu ayyantakila minhu, boleh juga dia pindah dari tempat sholat fardu itu bagi makmum. Nah, al-Malikiyah, Imam Malik berpendapat idza kana yusallin nawafil ar-ratibah wa hiya sunanul matlubah ba'dal faraid fal afdalu salatuha fil masjid sawa'un shallaha fil makan alladhi shalla fihi al-fariidah aw intaqala ila makan akhar. Imam Malik yang penting salatnya di masjid gitu maksudnya begitu. Artinya begini, setelah selesai salat fardu berjamaah, Imam Malik menyatakan ya sama posisinya, mau pindah mau kagak, yang penting di masjid gitu, ibaratnya begitu. Dan itu memang termasuk as-sunanul matlubah ba'dal faraid. Jadi para imam sudah tahu kalau sudah sampai rumah biasanya malas kita melaksanakan sholat sunnah. Cuma memang benar sih dalam kitab Tanqiqul Haulul Hadis itu ada mencantumkan hadis tentang sebaik-baik sholat itu di masjid. Ya, kecuali sholat sunnah bagusnya di rumah gitu maksudnya begitu. Itu ada makalah seperti itu. Nah, tapi Imam Malik justru menyatakan ya yang penting ketika selesai sholat fardu itu melaksanakan sholat sunnah di masjid ya begitu. Jadi mungkin sudah tahu kalau Pak Haji pulang dulu itu nggak melaksanakan sholat sunnah gitu kan begitu. Iya. Ya gitu. Iya. Begitu. Kemudian Asy-Syafi'iyah qalu, Imam Syafi'i berkata yusannu li musallil fardhi ayyan takila min makarim ba'dal faragh minhu li sholatin nafli. Nah, Imam Syafi'i berbeda. Jadi disunnahkan untuk pindah tempat gitu maksudnya. Di sini tidak ada perbedaan apakah di masjid atau pindah tempat di rumah. Begitu. Berarti sebenarnya tidak ada perbedaan nih dari para imam, cuma memang mungkin redaksi bahasanya atau pemahamannya. Di satu sisi tadi Imam Malik Imam Hanafi yang agak berbeda, untuk imam sebaiknya tempatnya di situ, gitu maksudnya. Tapi untuk makmum boleh pindah tempat, boleh tempatnya di situ. Kalau posisinya di sini ya di sini lagi sholat
sunnahnya. Begitu kira-kira, begitu. Kalau di rumah kejauhan masalahnya. Begitu. Untuk Imam Malik berpendapat ya bagusnya di masjid, artinya tidak pulang ke rumah, mau di tempat sholatnya pada saat sholat fardu atau juga pindah tempat gitu. Ya biasanya kan tradisinya kita ada yang sampai menyatakan iya berpindah. Nah, Imam Syafi'i justru untuk imam dan makmum disunnahkan untuk pindah tempat. Jadi alasannya kalau tidak salah baca dalam Marokil Ubudiyah itu pendapat Imam Malik ya, dikutip oleh Imam Ghazali, itu alasannya tempat sholat itu menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memperbanyak saksi, ibaratnya begitu. Saya sholat di sini, sholat sunnahnya apa fardu di sini, misalnya sunnahnya di sana. Jadi menjadi saksi nanti gitu. Jadi menjadi saksi tempat sholat menjadi saksi kita melaksanakan sholat begitu. Jadi tempat-tempat itu kenapa pindah tempat? Karena memang ya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kata Imam Syafi'i, fa idza lam yatayassar lahu intiqal li zihamin, namun apabila misalnya sulit, ya tidak mudah, lam yatayassar tidak mudah lahu baginya al intiqala pindah lizihamin, karena jamaahnya berjubel banyak gitu maksudnya, boro-boro bisa pindah gitu maksudnya begitu, karena jamaahnya banyak, sesak gitu tempatnya, wa nahwihi atau semacamnya, fa innahu yusannahu lahu ayatakallama bi kalimatin kharijah an a'malis shalah. Yang penting dia selesai sholat fardu, lalu kemudian wirid. Setelah wirid selesai, dia niat keluar dari sholat fardu, lalu pindah tempat gitu. Jadi niat dalam hati. Jadi Imam Syafi'i sampai menyatakan seperti itu karena pentingnya tempat itu menjadi saksi bagi kita. Jadi kita niat nih berpindah tempat, walaupun pada kenyataannya tidak pindah tempat. Jadi niat dalam hati saja, saya niat berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Atau minimal kalau orang yang dikasih jarak, betul, itu bagus itu. Kayak sajadah kita misalnya lebar gitu, sholat sunnah pertama sini agak pindah, nah gitu. Jadi diniati saja gitu Pak Haji, walaupun masih di situ aja. Atau geser berdirinya dikit berapa senti gitu. Nah itu. Kalau Pak Ustaz kalau sholat sunnah pindah ke pesawat umpama. Ya nggak apa-apa. Sholat sunnah karena misalnya kita nih sholat fardunya di masjid gitu, buru-buru sholat pesawatnya mau terbang misalnya, ya kita boarding pass dulu langsung nanti sholat sunnahnya di pesawat, nggak apa-apa begitu. Iya. Tapi lebih enak kalau habis sholat itu ya. Jadi memang ternyata istilahnya ada makolahnya yang saya ingin disampaikan adalah ada pendapat dari para imam tentang, ya kan sebagian orang kan ada yang mentradisikan seperti tadi, habis sholat pindah tempat gitu. Ternyata emang itu makolnya Imam Syafi'i, saking pentingnya pindah untuk menjadi saksi tempat sholat kita begitu. Nah sementara Imam Hambali qalu berpendapat sholatus sunanir ratibah, sholat sunnah rawatib wa ghairiha siwa ma tasra'u niyatal jamaah fi'luha fil bait afdalu ala kulli hal. Nah Imam Hambali justru mutlak menyatakan bahwa sholat sunnah sebaiknya di rumah. Nah itu, jadi perbedaan pendapat di sini ya ini ada di karangan para ulama fikih begitu. Jadi artinya Imam Hambali mutlak lebih bagus di
rumah begitu. Karena memang ya beliau letterlah terhadap hadis tadi itu yang menerangkan bahwa sebaik-baik sholat dilaksanakan di masjid kecuali sholat sunnah itu di rumah. Atau sebaliknya redaksinya ada hadis yang menyatakan sebaik-baik sholat dilaksanakan di rumah kecuali sholat fardu, bagusnya di masjid. Alasannya apa? Alasannya rumah supaya tidak menjadi seperti apa? Seperti kuburan, dipakai untuk sholat kan gitu. Itu rumah yang dipakai untuk sholat itu menjadi berkah. Nah, itu juga dibahas di situ. Imam Hambali membahas khusus tentang sholatnya wanita, kecuali sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya, beda ya. Ini di luar dua masjid besar itu, gitu maksudnya. Itu untuk wanita sebaiknya di rumah. Itu sepakat antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, gitu maksudnya begitu. Tapi Imam Hanafi ya tidak begitu penting tentang hal itu. Yang penting melaksanakan sholat begitu. Nah itu lebih ringan lagi, gitu maksudnya begitu. Ya yang penting sholat. Jadi para imam ini menjadi acuan, menjadi perbedaan pendapat di kalangan para imam itu merupakan rahmat kasih sayang dari Allah, bahwa kita bisa memilih alternatif yang terbaik bagi kondisi kita itu kira-kira begitu. Artinya kita ada acuan, gitu maksudnya. Ibadah kita itu ada acuannya. Jadi tidak ngarang-ngarang atau tidak ya cuma ngikut-ngikut nggak jelas. Biasanya kan begitu. Jadi kalau ada ilmunya kan jadi enak, kita yakin. Oh ternyata begini, gitu maksudnya begitu. Nah ini yang jadi pembahasan bagi kita adalah ya tadi tentang pindah tempat itu. Sekali lagi kalau Imam Syafi'i menegaskan lebih memperinci menjadi saksi. Jadi beliau mau di masjid mau di rumah, yang penting pindah tempat, gitu kira-kira. Tapi Imam Hambali justru bagusnya di rumah kalau sholat sunnah. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu runcing, maksudnya sama kan, intinya pindah. Nah Imam Hanafi juga sama, untuk makmum justru bagusnya pindah. Apa boleh pindah, boleh tidak. Nah Imam Malik ya bagusnya pindah, walaupun di situ juga nggak apa-apa kan, gitu maksudnya begitu. Jadi intinya pendapatnya sama. Gimana? Ya silakan. Ya. Sholat Jumat. Untuk sholat Jumat idzal khotib, ketika khotib itu fil mimbar, di atas mimbar, itu yang diperbolehkan itu orang yang baru datang lalu belum melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, itu melaksanakan tahiyatul masjid begitu. Lalu boleh enggak ketika khotib di atas mimbar itu jamaah zikir misalnya dalam hati? Boleh, yang penting tidak bersuara begitu. Dia kalau diem misalnya ngantuk, ya berzikir dalam hati, tidak bersuara. Kenapa tidak bersuara? Tidak mengganggu khotib menyampaikan khutbahnya begitu. Karena ketika ketika khutbah Jumat khususnya begitu ya, beda dengan khutbah Id atau khutbah istisqa atau khutbah yang lainnya ya. Nah itu untuk khutbah Jumat itu kan merupakan hal yang wajib, hal yang menjadi syartu sihhati fi'liha, menjadi syarat mutlak menyelenggarakan sholat Jumat. Tapi gitu maksudnya loh. Tapi untuk yang selain 40 orang itu tidak menjadi wajib. Maksudnya yang 40 orang itu dia harusnya gitu maksudnya hadir di dalam pelaksanaan khutbah Jumat begitu. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, enggak penting untuk mengikuti khutbah Jumat, yang penting sholatnya begitu maksudnya.
Kenapa posisi khutbah Jumat itu dilaksanakan sebelum Jumat, sementara sholat sunnah yang lain itu setelah melaksanakan sholat baru khutbah? Rahasianya adalah karena supaya ketika mau sholat Jumat itu orang genap 40, tidak boleh kurang, kalau lebih boleh gitu, maksudnya kan begitu. Makanya khutbah dulu untuk menunggu supaya jamaah pada datang begitu. Makanya pendapat yang pertama tadi yang harus 40 harus ada yang ikut khutbah Jumat. Nah itu kan biasanya ada tradisi masjid yang kadang membaca sholawat dulu sebelum apa? Sebelum dilaksanakan Jumat. Itu ada yang begitu, membaca sholawat. Itu maksudnya sholat itu memanggil supaya mereka pada datang. Nah termasuk disyariatkannya azan 2 kali itu awalnya begitu, itu maksudnya begitu. Awalnya adalah seperti itu. Jadi mereka ketika ya suatu hari sih awalnya pada masa sahabat Utsman. Jadi pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar itu azannya sekali. Nah setelah pada masa Utsman perkembangan Islam kan tuh pesat tuh, gitu maksudnya begitu. Jadi mereka itu tidak mendengar azan gitu awalnya. Mereka tidak mendengar azan begitu. Pas begitu mereka tiba-tiba sudah qomat gitu maksudnya begitu. Jadi mereka kan telat gitu maksudnya, tidak mengikuti khutbah Jumat. Terus ngusulin sama sahabat Utsman, ini bagaimana kita sah apa tidak sholatnya begini gitu maksudnya begitu. Sehingga sahabat Utsman ijtihad kan begitu di hadapan Allah munajat. Nah berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Itu ada 2 kalimat perintah. Fas'au, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Terus wa zarul bai', dan tinggalkan jual beli, tinggalkan seluruh aktivitas. Nah ini 2 kalimat perintah ini menunjukkan dua azan begitu. Maka disyariatkanlah azan 2 kali di dalam Jum'ah sejak kebijakan dari sahabat Utsman begitu. Terus bagaimana dengan syariat yang lalu? Tetap masih bisa dilaksanakan gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya mengikuti Utsman juga sangat bisa, karena beliau min kabairis sahabah, beliau termasuk pembesar para sahabat, bahkan menantu Rasul kan digelari Dzunnurain, yaitu 2 cahaya, yaitu menikahi Siti Ruqayyah dan Siti Ummi Kulsum kan begitu. Jadi istilahnya bisa diterima pendapatnya, dan itu dipakai sampai sekarang. Namun ada masjid yang melaksanakan azan sekali, ya udah nggak ada masalah. Toh mereka itu mengikuti sebelum sahabat Utsman kan begitu. Nah itu ternyata banyak yang setuju para sahabat. Waktu itu sepakat ya udah dilaksanakan dua kali. Jadi adzan pertama yang dibacakan oleh siapa, adzan kedua dibacakan oleh siapa. Jadi mereka mencirikan, oh ini yang adzan ini baru sekali gitu maksudnya, baru masuk waktu zuhur kan gitu maksudnya. Kalau di tradisi kita kan begitu. Nah tradisi di Arab Saudi beda lagi Pak. 1 jam sebelum zuhur itu sudah azan ya Ci ya gitu. Coba aja yang sudah umur atau sudah haji itu biasanya sebelum 1 jam sebelum zuhur itu sudah azan ternyata. Karena memang kan orangnya sangat banyak, dan itu sebuah peringatan supaya apa? Supaya mereka itu segera datang gitu maksudnya. Nah ketika khotib sudah mau di atas mimbar baru azan lagi gitu maksudnya. Nah itu kalau di kita kan terlalu cepat kan biasanya, azan zuhur lalu kemudian khotib di atas mimbar azan lagi. Sebenarnya tidak ada masalah sih gitu maksudnya. Cuma kadang kan ada yang beberapa masjid itu membacakan sholawat sebelum adzan zuhur, itu ada sholawatan gitu, kayak di Villa Mas Garden tuh saya ngisi di sana, itu ada sholawatan dulu. Ternyata tujuannya tadi memanggil jamaah untuk mempersiapkan diri melaksanakan Jum'ah. Jadi sebenarnya itu tradisi untuk strategi
strategi dakwah. Nah, ketika khotib di atas mimbar itu sebenarnya tidak boleh melakukan satu amaliyah yang lain kecuali mendengarkan khutbah. Nah, namun apabila dia termasuk tidak mau mendengarkan tuh kayak ngantuk gitu maksudnya. Ya, ngantuk tapi sambil duduk. Ngantuk tuh beda dengan tidur Ji, gitu. Kalau tidur ya tidur, kalau ngantuk ya ngantuk kan gitu. Kalau ngantuk itu dia masih sadar biasanya. Kalau tidur ya tidur. Yang jadi repot kadang begini Pak. Iya, ngorok di depan kan gitu. Iya, memang dalam ilmu fikih itu jika idza qa'ada fi maq'adihi kan gitu, ketika dia duduk di tempat duduknya mutamakkin itu junun itu artinya kemungkinannya dia tidak batal gitu maksudnya, tidak nyender, tidak apa. Nah itu yang tidak mutamakkin, ghairu mutamakkin, itu kemungkinan batal wudunya sangat besar. Karena apabila secara medis, apabila kita itu nyender, keluar angin itu mungkin ketika tidur. Karena ketika tidur itu kontraksi sarafnya berhenti Pak, gitu. Sehingga angin sangat mudah untuk keluar. Tapi apabila mutamakkin, memang dia tertidur tetapi masih sadarkan diri, begitu maksudnya. Jadi tidak mutlak kontraksi sarafnya hilang, tapi masih tetap berfungsi katanya begitu. Ya itu. Jadi artinya apabila dia kemungkinannya ngantuk, sebenarnya ngantuk berat sampai tidak mendengarkan, yang penting tidak keluar angin, maka itu tidak batal gitu maksudnya. Tapi apabila dia tertidur ghairu mutamakkin, kemungkinannya keluar, maka segeralah untuk berwudu ketika dia sadar. Yang jadi, nah itu yang jadi bingung kan gitu maksudnya. Itu kalau sampai ngorok kan berarti memang tidak sadar, pules banget gitu maksudnya. Gitu. Ya. Ya kalau itu ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama wudu lagi, itu maksudnya. Pendapat yang kedua, kalau kemungkinan tidak keluar anginnya tidak usah, gitu maksudnya begitu. Ya itu. Cuma ya memang kita hati-hati sih memang. Makanya kan di situ ya disunnahkan gitu maksudnya. Ya untuk di kitab-kitab yang zaman sekarang ya, kitab modern itu menyatakan seperti di Al-Mau'idhu Hasanah fil Khutubil Jumu'iyah, itu Kiai Misbah itu menuliskan bahwa disunnahkan khotib itu jangan terlalu lama. Itu. Nah khawatir jamaahnya tadi tidur gitu maksudnya. Ini kan bisa menyebabkan repot gitu maksudnya. Makanya di masjid-masjid sekarang itu sudah tertulis di situ, bisa ada tulisan khutbah tidak boleh lebih dari 15 menit. Itu biasanya begitu. Itu memang efektif Pak. Efektif untuk mengurangi terjadinya tadi begitu. Ya mending sih kalau kita baru datang khutbah di atas mimbar, kita baru datang ya mungkin nggak ngantuk. Tapi yang sudah lama dari jam 11 sudah datang gitu maksudnya begitu. Apalagi dia dalam keadaan capek gitu maksudnya, iya berzikir, iya langsung jadi junun begini. Ya bisa jadi saking khusyuknya berzikir itu. Ya mudah-mudahan sih yang seperti itu saking khusyuknya berzikir. Maka memang ada yang berpendapat ya masih tetap disunahkan berzikir di dalam hati supaya dia benar-benar sadar bahwa dia sedang melaksanakan mengikuti khutbah Jumat begitu. Itu ya. Tapi yang baru datang
khotib berada di atas mimbar tetap masih disunahkan untuk sholat sunnah begitu. Iya, memang jadi suatu hari itu Nabi berada di atas mimbar, lalu ada seseorang yang baru datang, dia langsung duduk, lalu diperintah oleh Nabi, sholli khafifataini, kan gitu maksudnya. Sholatlah 2 rakaat yang ringan gitu maksudnya begitu. Berarti cukup qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad begitu. Jangan terlalu lama Ji. Masa bacanya sabbihisma rabbikal a'la, ya keburu habis umpamanya begitu maksudnya begitu. Gitu. Dia cepat-cepat karena mau tidur duluan. Iya. Gimana? Kalau sholat sunnah terus Lupa kan? kita kondisinya kalau kita dalam perjalanan terus kita ada area terus begitu sholat wajib gitu kan, karena banyak jamaah yang sholat hanya ngantri kan, kita keluar udahlah kita keluar langsung bawa mobil gitu. Iya jelas. Kondisinya udah batal, artinya kita niat kalau kita mau tayamum kan untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah. Iya. Untuk sholat sunnah nggak apa-apa tayamum. Tayamum gitu ya. Iya. Untuk sholat sunnah. Tapi untuk sholat wajib sebenarnya lebih baik ya tadi berhenti dulu, lalu tapi itu apabila dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi kita nih mepet nih, macet total dan lama di dalam mobil, turun juga tidak mungkin kan begitu. Dalam buku itu tuh Syafi'i Hadami itu Kiai Betawi itu menyatakan dalam bukunya itu ada itu itu apabila dalam kondisi itu dan memang tidak mungkin untuk turun, kalau turunnya repot nggak jelas di jalan tol lagi ya kan gitu maksudnya, di tengah jalan mampir ke rest area masih jauh dan sebagainya begitu. Nah itu di situ boleh untuk melaksanakan sholat wajib apabila tidak memungkinkan untuk nyampe ke tempat yang bisa melaksanakan sholat wajib begitu. Tapi itu kan sesuatu yang nadir, sesuatu yang jarang terjadi, maka diperbolehkan. Apabila terlalu sering terjadi ya berarti kan dia tidak ngukur, atau kan dia ngukur tuh maksudnya begini, kemungkinan daerah sini macet kan gitu maksudnya begitu, maka udah sholat di sini saja gitu maksudnya begitu, di sholat yang kira-kira bisa dilaksanakan secara sempurna gitu. Boleh jamaah? Ya Boleh jamaah? boleh jamaah. Nah apabila jamaah di mobil itu tidak memperhatikan posisi imam harus ke depan, itu tidak. Yang penting isyarat dalam hati. Ya begitu. Sama dengan di pesawat Ji, di pesawat juga sama. Kan kita berkaitan dengan tempat duduk. Kalau pindah tempat duduk imamnya di depan, nanti yang lainnya di belakang, ini gimana? Bahaya nanti. Dia sambil berdiri bisa jatuh kan begitu. Gitu. Jadi istilahnya dalam posisi seperti itu memang kondisi darurat. Ad-darurah tubihul mahzurat kan begitu. Darurat itu sesuatu yang membolehkan sesuatu yang dilarang, atau al-masyaqqah tajribut taisir, suatu kesulitan bisa menarik kemudahan gitu. Itu kira-kira. Terus kalau posisinya kita tayamum tapi di luar hujan gitu loh, gimana posisinya Ustaz? Kita apa langsung wudhunya pakai air hujan, apa pakai tayamum cukup di atas? Gini, yang namanya tayamum kan diperbolehkan tayamum ada dua keadaan. Keadaan pertama dia sakit, tidak boleh menggunakan air banyak gitu maksudnya. Tapi dia sakit, nggak boleh pakai air. Apabila terkena air maka semakin rusak penyakitnya, semakin parah misalnya. Nah itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua karena tidak ada air. Kalau karena tidak ada air itu ada beberapa syarat Pak Ji. Pertama, syarat pertamanya dia harus sholatnya mepet waktu. Mepet waktunya, jadi zuhur tuh nggak boleh jam 12:30 dilaksanakan, nggak boleh. Kalau karena nggak ada artinya cari air dulu dalam waktu tertentu. Setelah mepet ini
jam 2 nggak dapat air gitu maksudnya, sampai setengah 3 nggak ada air dan sebagainya. Udah kita di situ tayamum begitu. Iya. Pas lagi misalnya lagi sholat hujan, diterusin apa enggak sholatnya gitu maksudnya. Kalau kemungkinannya waktunya cukup untuk melaksanakan wudhu dan sholat, maka batal otomatis gitu maksudnya. Batal karena adanya ada air. Jadi batalnya tayamum ketika adanya air, yang karena tayamum itu tidak ada air tapi ya. Tapi kalau misalnya saya kalau nggak diterusin sholatnya ini nggak cukup gitu maksudnya. Iya, kalau misalnya berwudu dulu pakai air hujan, lalu kemudian kita sholat, wah nggak habis waktunya, nggak cukup gitu maksudnya. Begitu. Termasuk orang mandi junub juga sama. Kalau saya mandi dulu, sholatnya nggak keburu gitu maksudnya. Paling cuma 1 rakaat, yang 3 rakaatnya sholat zuhur misalnya, 3 rakaatnya itu jadi di luar waktu itu atau zuhur, maka dia tidak usah membatalkan tayamumnya, tidak usah membatalkan sholatnya, terusin sholatnya begitu. Lalu setelah selesai sholat baru kemudian mandi, tidak usah diulang sholat yang tadi. Karena apa? Karena memang dalam kondisi yang masyaqqah, tidak normal gitu maksudnya, karena nggak ada air. Ingat, mandi wajib itu tayamumnya sama seperti wudu, bukan guling-guling ya. Gitu. Karena dulu sebagian sahabat seperti dalam kisah itu, sahabat Jabir itu guling-guling. Kenapa kok Jabir, kata Nabi gitu. Saya lagi tayamum gitu maksudnya. Tayamum mandi wajib gitu. Lalu ditegur oleh Nabi, tayamum mandi wajib itu sama dengan tayamumnya wudu, niatnya yang berbeda, kan begitu. Nawaitu tayammum badalan anil wudu. Nah, itu yang pengganti wudu. Kalau pengganti mandi, badalan anil ghusli listibahatis sholati lillahi ta'ala. Gitu kira-kira. Allahu akbar, Allahu akbar. Gimana? Mandi junub terus? Oh, boleh Pak Ji. Iya. Asal jangan telanjang. Oh, berarti kemarin waktu hujan-hujan tuh habis mandi junub itu kayaknya. Yang penting niatnya ya. Jadi memang yang membedakan kita itu, membedakan segala sesuatu ibadah itu apa? Niat. Jadi an-niyah dalam bahasa fikihnya itu tamyizul ibadah, yang membedakan ibadah. Nongkrongnya kita di pos dengan nongkrongnya kita iktikaf di masjid itu sama-sama nongkrong, tapi beda niat, kan gitu. Kalau di pos main catur, kalau di sini iktikaf. Gimana? Oh, sambil dakwah. Iya. Ya, tapi benar-benar dakwah ya, jangan ikut-ikutan main catur maksudnya. Iya. Ya nggak apa-apa, silakan kan silaturahmi misalnya begitu. Tapi pas waktu zuhur, ya ayo sholat dulu yuk, gitu. Jangan pas sholat zuhur jadi hari-hari tanggung ini pionnya gini kalah ntar gitu. Gitu, begitu. Pas datang waktu zuhur, pas datang waktu asar, langsung ngajak ke masjid, itu namanya dakwah gitu. Iya, jangan terlambat begitu. Iya, demikian mungkin ya. Sudah suruk. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal 'afwu minkum wa ufawwidu amri ilallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.